Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Haji Surarto SE MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari saya sendiri sebagai moderator Aimatul Hasanah dengan NPM 20111013408001. Pemateri pertama Purnama Sari dengan NPM 20111013408014. Pemateri kedua Dani Julianto Dwi Hayadi dengan NPM 20111013408004. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan SDM. Apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Secara garis besar, perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk meramalkan permintaan atau demand dan penawaran atau supply SDM di masa depan. Ruang lingkup perencanaan SDM. Perencanaan strategi bisnis, informasi pegawai, analisis masa lalu, perencanaan SDM, program SDM, umpan balik, analisis lingkungan. Tujuan perencanaan SDM adalah menentukan jumlah peserta karakteristiknya masing-masing, yaitu usia, pendidikan, keahlian, sifat yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategi, operasional, dan fungsionalnya. Peramalan kebutuhan atau recruitment forecast adalah aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Peramalan kebutuhan dapat mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi serta dapat menentukan besarnya permintaan akan SDM. Metode peramalan kebutuhan SDM. Zero Based Forecasting menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan stok di masa depan. Bottom up approach. Setiap level yang berurutan dalam organisasi mulai dari yang terendah meramalkan kebutuhannya hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Salah satu prediktor tingkat kekaryawanan yang paling berguna adalah volume penjualan. Ada hubungan positif antara permintaan produk dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Model simulasi. Teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model matematis. Ramalan ketersediaan atau availability forecast adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Dalam rangka meramalkan ketersediaan, manajer sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal, yaitu para karyawan yang dipekerjakan saat ini, dan juga sumber-sumber eksternal, yaitu pasar tenaga kerja. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Kedua, peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Keempat, analisis ketersediaan atau supply SDM dan kemampuan perusahaan. Yang kelima,
penentuan dan implementasi program. Penyebab dan faktor permintaan sumber daya manusia ada 3, yaitu faktor eksternal, faktor organisasi, dan juga faktor angkatan kerja. Contoh untuk faktor eksternal antara lain ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, dan juga pesaing. Untuk contoh faktor organisasi antara lain rencana strategik dan juga anggaran. Untuk contoh faktor angkatan kerja antara lain pensiun, pengunduran diri, kematian, dan lain-lain. Tantangan perencanaan sumber daya manusia saat ini dan juga di masa depan. Reorganisasi perusahaan, kompetisi global international joint venture atau IGVS, pertumbuhan semakin lambat, peningkatan keragaman di tempat kerja, ekspektasi karyawan, serta organisasi yang dijadikan sebagai alat mencapai tujuan masyarakat. Penggunaan basis data pada sumber daya manusia. Basis data dalam sumber daya manusia mencakup semua informasi mengenai seluruh karyawan manajerial dan juga non-manajerial. Informasi tersebut digunakan untuk mencocokkan keterampilan dan aspirasi karyawan dengan kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Dengan adanya basis data tersebut, perusahaan dapat meneliti dan melakukan analisa di dalam perusahaan guna melihat keberadaan para karyawan yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan posisi baru. Alternatif tindakan jika diramalkan defisit atau kekurangan karyawan. Rekrutmen kreatif, perekrutan karyawan baru dengan pendekatan-pendekatan baru, baik secara geografis maupun metode baru. Pemanfaatan intensif kompensasi. Program pelatihan, pengakuretan kemampuan karyawan dengan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Standar seleksi yang berbeda, mengatur ulang standar seleksi agar sesuai dengan jabatan dan posisi yang dibutuhkan. Kesimpulan, perencanaan SDM adalah kegiatan sistematis untuk melakukan forecasting terhadap supply dan demand SDM di masa yang akan datang. Metode peramalan kebutuhan dan ketersediaan merupakan metode alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perencanaan SDM, baik dari segi strategik, operasional, dan fungsional. Cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mengucapkan udah mau ketemu guru dia masih udah kayak gini kan